Peristiwa berdarah terjadi di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. 3 anggota Polres Waikanan tewas ditembak saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam pada Senin sore, tanggal 17 Maret tahun 2025. Insiden ini mengejutkan publik karena para pelaku penembakan diduga adalah oknum TNI. Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, bersama 2 anggota lainnya, Bribka Petrus dan Bribda Galip, meregang nyawa akibat luka tembak di kepala. Tragedi ini terjadi setelah 17 personel Polres Waikanan mendatangi lokasi untuk membubarkan perjudian sabung ayam. Namun, saat hendak mundur, mereka justru diberondong tembakan oleh orang tak dikenal dalam kondisi gelap. Peristiwa ini memicu keprihatinan luas, apalagi 2 terduga pelaku yang telah ditangkap adalah anggota TNI, yakni Peltu Lubis, dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin. Kasus ini kini dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian dan militer. Berikut fakta-fakta tragis di balik insiden penembakan 3 polisi di Lampung. 1. Berawal dari penggerebekan sabung ayam, sebanyak 17 anggota Polres Waikanan dikerahkan untuk menggerebek lokasi sabung ayam ilegal di Kampung Karangmanik. Begitu tiba di tempat kejadian, mereka langsung menghadapi serangan tembakan dari orang tak dikenal. Benar terjadi peristiwa penembakan dengan kronologis, yakni 17 personel Polri Polres Waikanan mendatangi tempat sabung ayam. Saat di TKP langsung ditembaki oleh orang tak dikenal sehingga 3 personel gugur dalam tugas, kata Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari. 2. 3 polisi gugur, ditembak di kepala. 3 anggota Polres Waikanan yang tewas dalam kejadian ini adalah AKP Anumerta Lusianto, Kapolsek Negara Batin Aibda Anumerta Petrus Aprianto, Bapolsek Negara Batin. Bribtu Anumerta M. Galip Surya Ganta, Basat Reskrim Polres Waikanan. Ketiganya mengalami luka tembak fatal di bagian kepala. Jenazah mereka telah dibawa ke RS Bayangkara Polda Lampung untuk diautopsi sebelum dimakamkan. 3. Penembakan terjadi saat polisi hendak mundur. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menjelaskan bahwa saat penggerebekan, polisi sudah berhasil membubarkan aktivitas sabung ayam. Namun, saat akan meninggalkan lokasi, tiba-tiba terdengar beberapa kali letusan senjata yang mengakibatkan gugurnya 3 personel. Dalam situasi yang gelap saat itu, anggota lainnya fokus untuk mengevakuasi rekan-rekannya yang menjadi korban. 4. Diduga ditembak oknum TNI, 2 orang sudah ditangkap. Dugaan keterlibatan oknum TNI dalam insiden ini semakin menguat setelah 2 terduga pelaku berhasil diamankan. Mereka adalah Peltu Lubis dan Subramil Negara Batin Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin. Keduanya kini ditahan di Denpom Lampung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 5. TNI Polri janji transparan dalam penyelidikan. Kapendam 2, Sriwijaya Kolonel If Eko Syah Putra Siregar menegaskan bahwa oknum TNI yang terlibat telah ditahan dan penyelidikan dilakukan secara transparan. Saat ini oknum pelaku ditahan di Denpom Lampung. Jika terbukti bersalah, para pelaku akan dikenai sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku di institusi TNI. 6. Pemakaman dilakukan hari ini. Ketiga polisi dapat kenaikan pangkat Anumerta. Ketiga anggota Polres Waikanan yang gugur akan dimakamkan hari ini, setelah proses autopsi di RS Bayangkara Polda Lampung selesai. Hari ini akan dilakukan pemakaman di kampung halaman masing-masing. Bribtu Anumerta M. Galip Surya Ganta dimakamkan di Bandar Lampung. AKP Anumerta Lusianto dimakamkan di Waikanan. Aibda Anumerta Petrus Aprianto dimakamkan di Waikanan. Sebagai bentuk penghormatan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa Anumerta kepada mereka. AKP Anumerta Lusianto, SH sebelumnya berpangkat Ibtu. Aibda Anumerta Petrus Aprianto, sebelumnya berpangkat Bribka. Bribtu Anumerta M. Galip Surya Ganta, SH sebelumnya berpangkat Bribda. Bapak Kapolri memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada mereka sebagai Bayangkara terbaik. Trunoyudo juga meminta seluruh anggota Polri untuk mendoakan para korban yang gugur dalam tugas, termasuk dengan melaksanakan salat gaib serentak di seluruh wilayah. 7. Desakan penegakan hukum tegas. Peristiwa ini menuai perhatian luas. Anggota Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni menegaskan bahwa siapapun pelaku penembakan harus dihukum berat sesuai aturan yang berlaku. Siapapun pelakunya harus dihukum berat, bila perlu tembak mati.